Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, NIM 10542111319 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu skenario 3 modul 1. Pokok permasalahan pada skenario 3 yaitu anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, suhu 36 derajat Celcius. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu definisi diare. Jadi, diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Kemudian, apakah anatomi, fisiologi, histologi diare? Jadi, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan. Kemudian, berdasarkan anatomi, fisiologi, biokimia, dan histologi yang berkaitan dengan kasus diare. Aspek sentral berupa bagian organ yang diserang adalah organ pencernaan terutama pada kolon. Kemudian muntah disebabkan dalam keadaan hiperperistaltik, hipersekresi ke dalam usus. Kemudian gatal pada daerah anus dapat disebabkan infeksi cacing pada saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir, pup encer dapat disebabkan karena abnormal kinerja dari enzim pada saluran pencernaan atau kolon tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, apakah penyebab diare? Jadi, diare terjadi karena adanya infeksi bakteri, protozoa, virus, dan parasit, alergi malabsorpsi, keracunan, obat, dan defisiensi imun adalah kategori besar penyebab diare. Selanjutnya, apakah patomekanisme diare? Jadi, diare terjadi karena adanya gangguan proses absorpsi dan sekresi cairan serta elektrolit di dalam saluran cerna. Patomekanisme seperti penurunan dalam absorpsi dan peningkatan sekresi, kemudian mengalami cairan berlebihan sehingga terjadi peningkatan osmolaritas. Selanjutnya, bagaimanakah gejala diare? Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari diare diantaranya kram perut, feses encer atau sedikit encer, frekuensi feses meningkat, warna feses berubah, muntah, dan yang terakhir kehilangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Apakah faktor risiko diare? Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Ini berkaitan dengan sanitasi meliputi sarana air bersih, kualitas bakteriologis air, saluran pembuangan air, limbah, dan kondisi rumah. Kemudian, faktor sosiodemografi dapat memengaruhi kejadian diare adalah umur. Semakin muda usia anak, maka semakin tinggi kecenderungan terserang diare. Kemudian faktor kondisi imun tubuh rendah. Daya tahan tubuh yang rendah membuat tingginya angka kejadian diare. Kemudian, apakah anamnesis dan pemeriksaan fisik? Yang pertama yaitu anamnesis diare. Yang pertama, keluhan utama. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang, seperti riwayat mencret, riwayat demam, riwayat mual dan muntah, riwayat dehidrasi. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu. Kemudian, riwayat pengobatan, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian, pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemudian, bagaimanakah tata laksana diare? 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama yaitu berikan oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian, berikan obat zin mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare.
Kemudian, pemberian ASI atau makanan bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita terutama pada anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Kemudian, pemberian antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah dan suspek kolera. Dan yang terakhir, pemberian nasihat. Kembali segera jika diare lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan atau minum sedikit, demam, tinja berdarah, tidak membaik dalam 3 hari. Kemudian, bagaimanakah pencegahan diare? Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan penyakit diare dapat ditunjukkan pada faktor penyebab lingkungan dan faktor penjamu. Untuk penyebab faktor dilakukan berbagai upaya agar mikroorganisme penyebab diare dihilangkan. Kemudian, pencegahan sekunder. Pencegahan tingkat kedua ini ditunjukkan kepada si anak yang telah menderita diare atau yang terancam akan menderita, yaitu dengan menentukan diagnosa dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tingkat ketiga adalah penderita jangan sampai mengalami kecacatan dan kematian akibat dehidrasi. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.